Halo, selamat datang di channel Siput Mager. Di sini kalian bakal dapetin info dan rekomendasi film seru dari berbagai platform, mulai dari bioskop sampai OTT. Kali ini, Siput Mager mau kasih rekomendasi film yang wajib banget kalian tonton di bulan Februari. Yuk, langsung aja kita simak bareng-bareng. Welcome to Peru. Your aunt seems to have set off into the dangerous jungle. Aunt Lucy would never give up on me. Paddington in Peru adalah film ketiga dari seri Paddington, yang melanjutkan petualangan beruang imut dan sopan dari Peru, Paddington Brown. Kali ini, Paddington memulai perjalanan yang penuh petualangan ke tanah kelahirannya di Peru bersama keluarga Brown untuk mengunjungi Bibi Lucy di rumah pensiunnya. Namun, perjalanan yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi serangkaian peristiwa tak terduga. Ketika mereka tiba di Peru, Bibi Lucy menghilang secara misterius. Paddington dan keluarga Brown harus menyusuri hutan lebat, menghadapi berbagai tantangan, dan mengungkap rahasia tersembunyi untuk menemukan Bibi Lucy. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu dengan karakter-karakter baru yang penuh warna, termasuk sekutu yang tak terduga dan penjahat yang licik. Film ini menggabungkan humor khas Paddington dengan momen emosional yang menghangatkan hati, sambil mengeksplorasi tema tentang keluarga, identitas, dan pentingnya pulang ke rumah. Dengan latar belakang pemandangan Peru yang memukau dan aksi seru yang menghibur, Paddington in Peru menjanjikan petualangan yang seru untuk seluruh keluarga. It's called a hard stare, Mr. Hunter. And it's for when people have forgotten their manners. Ladies and gentlemen, the President of the United States, Captain America: Brave New World adalah film keempat dalam seri Captain America yang diproduksi oleh Marvel Studios. Disutradarai oleh Julius Onah, film ini dijadwalkan rilis pada 14 Februari 2025. Cerita berfokus pada Sam Wilson, diperankan oleh Anthony Mackie, yang kini telah mengambil alih peran Captain America setelah pensiunnya Steve Rogers. Setelah peristiwa dalam serial The Falcon and the Winter Soldier, Sam Wilson resmi menjadi Captain America yang baru. Dalam menjalankan peran barunya, Sam bertemu dengan Thaddeus Thunderbolt Ross, diperankan oleh Harrison Ford, yang kini menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Ross meminta bantuan Sam untuk menangani insiden internasional yang mengancam perdamaian dunia. Selama investigasinya, Sam menemukan bahwa ancaman tersebut terkait dengan Serpent Society, sebuah organisasi kriminal yang dipimpin oleh Seth Volker alias Sidewinder, diperankan oleh Giancarlo Esposito. Selain itu, Sam harus menghadapi kembalinya Samuel Stearns, diperankan oleh Tim Blake Nelson, yang kini telah bertransformasi menjadi The Leader, seorang penjahat dengan kecerdasan super akibat paparan radiasi gamma. Tantangan semakin kompleks ketika Sam mengetahui bahwa Presiden Ross memiliki agenda tersembunyi yang dapat membahayakan dunia. Ross, yang sebelumnya dikenal sebagai Red Hulk, menambah lapisan konflik dalam cerita ini. Sam harus menyeimbangkan tanggung jawabnya sebagai simbol harapan dengan realitas politik yang rumit, sambil bekerja sama dengan sekutu lama dan baru untuk mencegah konspirasi global yang dapat mengguncang tatanan dunia. Dengan kombinasi aksi intens, intrik politik, dan pengembangan karakter yang mendalam, Captain America: Brave New World diharapkan menjadi salah satu film paling menonjol dalam fase terbaru Marvel Cinematic Universe. The Gorge adalah film thriller romantis fiksi ilmiah yang dibintangi oleh Anya Taylor-Joy dan Miles Teller. Film ini disutradarai oleh Scott Derrickson, yang dikenal lewat film Doctor Strange dan The Black Phone. Cerita The Gorge berpusat pada dua karakter utama, seorang pria dan wanita dengan masa lalu kelam yang secara tak terduga bertemu di sebuah tempat misterius bernama The Gorge. Tempat ini bukan sekadar lokasi biasa, ia menyimpan rahasia yang mengaburkan batas antara kenyataan dan ilusi. Seiring hubungan mereka berkembang, keduanya menemukan bahwa mereka terikat oleh kekuatan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan, memaksa mereka menghadapi trauma masa lalu sambil berjuang untuk bertahan hidup. Dengan campuran elemen fiksi ilmiah, romansa, dan ketegangan psikologis, The Gorge mengeksplorasi tema cinta, pengampunan, dan takdir, sambil membawa penonton pada perjalanan emosional yang mendalam dan penuh kejutan. This place is evil.
The Monkey adalah film horor komedi Amerika yang diadaptasi dari cerita pendek karya Stephen King, disutradarai oleh Osgood Perkins. Film ini menampilkan Theo James, Tatiana Maslany, dan Elijah Wood sebagai pemeran utama. Cerita berfokus pada saudara kembar, Hal dan Bill Shelburne, diperankan oleh Theo James, yang menemukan mainan monyet tua di loteng rumah ayah mereka. Mainan tersebut ternyata terkutuk. Setiap kali monyet itu membunyikan simbalnya, seseorang di sekitar mereka mengalami kematian tragis. Menyadari bahaya yang ditimbulkan, Hal dan Bill berusaha menyingkirkan mainan tersebut dan memilih menjalani kehidupan terpisah untuk menghindari kutukan. Namun, setelah bertahun-tahun, serangkaian kematian misterius kembali terjadi, memaksa kedua saudara ini bersatu kembali untuk menghadapi masa lalu mereka dan menghentikan kutukan mainan monyet tersebut sekali dan untuk selamanya. Dengan kombinasi elemen horor dan komedi, serta dukungan dari para aktor berbakat, The Monkey diharapkan menjadi salah satu film adaptasi Stephen King yang menarik perhatian penonton pada tahun 2025. He's going to blow the building. Cleaner adalah film thriller aksi asal Inggris yang disutradarai oleh Martin Campbell dan dijadwalkan rilis pada 21 Februari 2025. Film ini menampilkan Daisy Ridley sebagai pemeran utama bersama Clive Owen dan Taz Skylar. Cerita berfokus pada Joey Locke, seorang mantan tentara yang kini bekerja sebagai pembersih jendela gedung pencakar langit di London. Suatu malam, saat acara tahunan perusahaan energi diadakan di One Canada Square, Canary Wharf, sekelompok aktivis mengambil alih acara tersebut untuk mengungkap korupsi perusahaan. Namun, situasi memburuk ketika anggota radikal di antara mereka menyandera para tamu dan mengancam akan meledakkan gedung jika polisi mencoba campur tangan. Joey, yang sedang bekerja di luar gedung pada ketinggian 50 lantai, menyadari situasi berbahaya ini. Ketika mengetahui bahwa salah satu sandera adalah saudara laki-lakinya, insting militernya kembali muncul. Dengan keterampilan tempurnya, Joey memutuskan untuk menyelamatkan para sandera dan menghentikan ancaman tersebut, meskipun harus menghadapi masa lalunya yang kelam dan risiko besar terhadap nyawanya sendiri. Dengan kombinasi aksi intens dan narasi emosional, Cleaner menjanjikan pengalaman sinematik yang mendebarkan dan menggugah emosi. But you can call me Ozman. Welcome back, everybody! I have a lizard named Molly. The Unbreakable Boy adalah film drama biografi Amerika yang disutradarai oleh John Gunn, diadaptasi dari buku The Unbreakable Boy, A Father's Fear, A Son's Courage, and A Story of Unconditional Love, karya Scott Michael Leret dan Susie Flory. Cerita berfokus pada Austin Leret, diperankan oleh Jacob Laval, seorang anak laki-laki yang lahir dengan kondisi langka yang menggabungkan penyakit tulang rapuh, osteogenesis imperfecta, dan autisme. Meskipun menghadapi tantangan fisik dan sosial yang signifikan, Austin memiliki pandangan hidup yang penuh keceriaan, humor, dan semangat yang menular. Ayahnya, Scott Leret, diperankan oleh Zachary Levi, awalnya merasa khawatir tentang masa depan putranya dan bagaimana keluarga mereka akan menghadapinya. Namun, melalui interaksi sehari-hari dengan Austin, Scott mulai melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Keceriaan dan semangat Austin mengajarkan Scott dan orang-orang di sekitarnya tentang pentingnya menghargai setiap momen, menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, dan kekuatan cinta tanpa syarat. Kisah ini menggambarkan perjalanan emosional sebuah keluarga yang belajar untuk menerima dan merayakan perbedaan, sambil menemukan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Melalui hubungan antara ayah dan anak ini, penonton diajak untuk merenungkan makna sejati dari ketangguhan, cinta, dan kebahagiaan. Dengan kombinasi cerita yang mengharukan dan penampilan kuat dari para aktor utamanya, The Unbreakable Boy diharapkan menjadi film yang menginspirasi dan menyentuh hati penonton. This is the best day of my life! You just have to be able to see it. The Legend of the Condor Heroes, The Gallants adalah film seni bela diri Tiongkok yang disutradarai oleh Tsui Hark dan dibintangi oleh Xiao Zhan sebagai Guo Jing serta Zhuang Dafei sebagai Huang Rong. Pada masa dinasti Song Selatan,
ancaman invasi dari bangsa Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan semakin nyata. Di tengah situasi genting ini, Guo Jing, seorang pemuda yang awalnya tumbuh di padang rumput Mongolia, kembali ke Tiongkok Tengah untuk memperdalam ilmu bela diri. Selama perjalanannya, ia bertemu dengan Huang Rong, putri dari Huang Yaoshi, yang dikenal sebagai kejahatan timur. Keduanya menjalin hubungan yang erat dan saling mendukung dalam berbagai petualangan. Guo Jing berhasil mempelajari berbagai ilmu bela diri tingkat tinggi, termasuk 18 tapak penakluk naga dan kitab 9 matahari. Namun, pencapaiannya ini membuatnya menjadi target dari berbagai pihak yang iri dan berambisi menguasai ilmu tersebut. Di sisi lain, Guo Jing harus menghadapi dilema antara kesetiaannya kepada bangsa Mongol yang telah membesarkannya dan tanggung jawabnya untuk membela tanah airnya, dinasti Song, dari ancaman invasi. Bersama dengan Huang Rong, ia berusaha mengumpulkan kekuatan dari berbagai aliran bela diri di Tiongkok Tengah untuk mempertahankan kota Xiangyang dari serangan pasukan Mongol. Okay, in you go. Stay safe, brother. Last Breath adalah film thriller survival yang dijadwalkan rilis pada 28 Februari 2025. Disutradarai oleh Alex Parkinson, film ini merupakan adaptasi dari dokumenter tahun 2019 berjudul sama yang juga disutradarai oleh Parkinson. Film ini dibintangi oleh Woody Harrelson, Simu Liu, Vin Cole, dan Cliff Curtis. Cerita berfokus pada Chris Lemons, seorang penyelam saturasi yang bekerja pada kedalaman sekitar 100 meter di bawah permukaan laut utara. Selama misi perbaikan rutin pada tahun 2012, kapal pendukung yang seharusnya menjaga posisi stabil mengalami kegagalan sistem, menyebabkan kapal tersebut bergeser akibat kondisi laut yang buruk. Pergerakan tak terduga ini mengakibatkan kabel umbilikal yang menghubungkan Chris ke kapal yang menyediakan suplai udara, komunikasi, dan sumber panas terputus. Chris mendapati dirinya terjebak di dasar laut tanpa cahaya, tanpa panas, dan hanya dengan pasokan udara yang sangat terbatas dari tangki cadangannya. Sementara itu, rekan-rekannya di permukaan, termasuk Duncan Alcock, diperankan oleh Woody Harrelson, dan David Yuasa, diperankan oleh Simu Liu, berjuang melawan waktu dan kondisi yang menantang untuk menyelamatkannya. Film ini menggambarkan ketegangan dan perjuangan antara hidup dan mati, serta ketahanan manusia dalam menghadapi situasi ekstrim. Dengan kombinasi elemen thriller dan survival, serta penampilan dari aktor-aktor ternama, Last Breath diharapkan menjadi salah satu film yang paling ditunggu pada tahun 2025. Nah, itu dia rekomendasi dari Siput Mager kali ini. Semoga bisa bantu kalian buat milih film seru yang mau ditonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan rekomendasi seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.